Shalom anak-anak Miss, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen di kelas 5. Nah anak Miss, hari ini kita masuk kembali di pelajaran yang ke-11, yaitu hidup menurut kehendak Allah. Anak-anak Miss dapat buka buku paketnya di halaman 49. Nah anak Miss juga bisa baca dari Alkitab di Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Nah, melakukan sesuatu yang benar membutuhkan sebuah keberanian. Ya, hanya orang yang berani yang dapat berbuat benar. Kadang-kadang saat kita melakukan kebenaran, kita akan dimusuhi atau bahkan ditertawakan orang-orang lain, seperti teman, bahkan saudara kita sendiri. Nah, walaupun demikian, bukan berarti kita boleh menyerahkan diri dan ikut berbuat yang salah. Nah, meskipun kamu dihina atau bahkan kamu dimusuhi, kamu harus bisa melakukan apa yang benar. Ya. Nah, anak-anak Miss, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan memberitakan apa yang benar, ia pun dihina, dikucilkan, dan dimusuhi orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, Tuhan Yesus tetap menyatakan apa yang benar. Tuhan Yesus tidak mau terpengaruh untuk melakukan apa yang tidak benar. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa orang yang telah hidup dengan cara hidup yang baru atau sesuai kehendak Tuhan disebut juga sebagai anak-anak terang. Ya, anak-anak Miss dapat buka Alkitabnya nanti di dalam Yohanes 12 ayat 36 atau di Efesus 5 ayat 8. Nah, menjadi anak terang juga dibutuhkan keberanian untuk tetap hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang bagaimana cara agar kita dapat menjadi anak terang? Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi anak-anak terang yang melakukan kehendak Allah? Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Efesus mengatakan bahwa supaya anak-anak terang tidak mudah jatuh dalam perangkap iblis dan akhirnya tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan demikian, ada dua hal yang selalu harus kita ingat, yaitu yang pertama, orang percaya harus mengikuti kehendak Allah. Nah, mengikuti kehendak Allah berarti tidak mudah terpengaruh dan mengikuti kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus selalu menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Dan yang kedua, harus menjadi anak terang yang hidup di dalam Tuhan Yesus dan berbuat seturut kehendak Allah. Nah, hidup di dalam Tuhan Yesus misalnya dengan rajin berdoa, beribadah ke sekolah minggu, memuji Tuhan, patuh dan taat kepada orang tua, dan sebagainya. Nah, dengan cara itulah kita bisa tetap hidup menjadi anak terang. Nah, sikap hidup apa saja yang dapat kita kehendaki, yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Ada beberapa hal yang dapat kamu perhatikan dan dapat kamu lakukan. Yang pertama, tidak hidup serakah. Yang kedua, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas. Yang ketiga, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat buruk dan jahat. Yang keempat, hidup jujur. Yang kelima, bersikap adil dan benar. Yang keenam, berani mengingatkan teman yang berbuat salah dengan penuh kasih. Yang ketujuh, tetap mau belajar dari orang lain dan tidak keras kepala. Yang kedelapan, gemar, bersyukur, dan memuji Tuhan dengan kata dan perbuatan. Yang kesembilan, rendah hati dan tidak sombong. Nah, tentu masih banyak lagi ya sikap-sikap hidup lainnya yang dikehendaki Allah. Nah, sebagai tugas anak-anak Miss yaitu kerjakan di halaman